Halo guys, welcome back to my channel. Sebelumnya maaf banget, aku tuh udah lama nggak update konten di YouTube aku ini. Semoga lewat video kali ini bisa men-trigger aku untuk lebih konsisten bikin konten-konten bermanfaat ke depannya. Untuk konten kali ini, aku mau bikin sebuah study case kecil-kecilan tentang fenomena yang belakangan ini ramai banget diperbincangkan di berita, di sosmed, dan di mana-mana, yaitu tentang ratusan CPNS yang mengundurkan diri dari seleksi penerimaan, padahal sudah diterima katanya, tinggal pemberkasan akhir doang. Nah, aku mau mencoba menganalisa dari pendapat aku sendiri, dan aku mau coba share ke kalian tentang pelajaran apa yang aku dapat. Dan semoga lewat analisa aku ini, lewat study case kecil-kecilan aku ini, kita sama-sama bisa belajar tentang apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini dan lebih introspeksi ke diri kita sendiri. Eh, Sekaligus menyemangati buat teman-teman lainnya, sekitar 11.000 orang lebih yang tetap memutuskan untuk meneruskan menjadi seorang CPNS sampai diangkat menjadi PNS. Nah, ini table of content-nya. Jadi aku mau coba angkat beberapa situs berita yang aku temuin, tentang apa yang terjadi sebenarnya. Terus aku mau coba analisis juga, sebenarnya kenapa sih alasannya teman-teman kita ini pada mengundurkan diri. Terus aku mau coba analisis dari pendapat aku sendiri, eee, sebenarnya apa isu di balik alasan-alasan tersebut gitu, guys. Nah, terus aku juga mau coba cari, impact-nya apa sih sebenarnya dari kejadian ini. Terus aku mau coba ambil action juga untuk, pelajaran apa yang bisa kita ambil ke depannya. Dan aku berharap teman-teman, kita semua bisa, mengambil pelajaran dan lebih introspeksi ke diri kita masing-masing lewat kejadian ini gitu. Nah, disclaimer dulu sebelumnya, lewat video ini aku nggak nyalahin siapapun. Sekali lagi aku tidak menyalahkan siapapun, dan aku juga tidak berniat menyinggung siapapun. Aku hanya mencoba menganalisis dan mencoba mengambil pelajaran dari fenomena ini berdasarkan pendapat aku pribadi dan dari berita-berita yang aku baca. Jadi ini benar-benar dari point of view aku pribadi ya guys. Aku nggak bermaksud untuk menyinggung atau menyalahkan siapapun atas kejadian ini. Oke, kalau kalian setuju sama disclaimer-nya, lanjut ke slide berikut, yaitu aku coba ambil berita-berita nih, aku coba screenshotin berita-berita yang angkat tentang isu ini. Jadi, kurang lebih ada 100 pegawai yang mengundurkan diri guys, teman-teman kita. Nah, terus lewat fenomena ini tuh sampai ternyata diangkat ke rapat, DPR. Nah, di rapat DPR ini, salah satu anggotanya tuh mengkhawatirkan tentang terganggunya pelayanan publik. Nah, menurut kalian gimana guys? Apakah memang benar dengan mengundurkannya teman-teman kita ini akan mengganggu pelayanan publik? Komen di kolom komentar ya guys. Nah, setelah aku baca berita-berita, setelah aku nonton YouTube, setelah aku, kaji-kaji di sosmed, setidak-tidaknya nih guys, aku dapat 4 alasan utama atau 4 big reasons kenapa teman-teman kita ini memilih untuk mengundurkan diri. Yang pertama, mereka mengaku kehilangan motivasi. Terus yang kedua, mereka kecewa sama penghasilan yang didapat. Ini sih alasan yang paling banyak banget aku baca di berita, yaitu terkait dengan, penghasilan yang didapat gitu. Jadi mereka kaget begitu ngelihat gajinya. Terus yang ketiga ada juga yang mengeluh bahwa penempatannya dapatnya tuh kayak terlalu jauh gitu. Uh, dan yang terakhir mereka tuh nggak dapat izin keluarga. Jadi begitu sudah keluar penempatan, didiskusikan kembali dengan keluarga atau suami, ternyata mereka nggak dapat izin gitu guys. Nah, inilah hasil analisis aku dari apa yang terjadi. Uh, Sebenarnya guys, kalau untuk kehilangan motivasi, motivasi itu kan keputusan kita pribadi ya. Nah, dulu waktu kita mau ikut seleksi, apa motivasi kita buat ikut gitu? Mungkin kita harus ingat-ingat lagi ya sebagai CPNS-CPNS yang masih memutuskan buat ikut. Sebenarnya apa sih motivasi kita dulu pas kita mendaftar gitu? Apa yang mendorong kita untuk waktu itu memutuskan untuk ikut seleksi? Karena sebenarnya gini guys, CPNS itu bukan, menurut aku ya, ikut seleksi CPNS itu bukan kayak ajang coba-coba gitu loh. Ya mungkin kita, awalnya mungkin iseng karena kita disuruh sama orang tua, atau mungkin kita, cobain aja, cari peluang gitu. Tapi sebenarnya begitu kita memutuskan buat ikut, we have to take serious to that gitu. Kita harus ambil sebuah keputusan serius untuk mengikutinya gitu. Aku juga secara pribadi jujur waktu awal-awal tuh disuruh sama orang tuaku.
Tapi akhirnya begitu aku memikirkan dan aku memutuskan buat ikut, aku ngambil ngambil aksi yang serius untuk mengikuti seleksi ini gitu. Ya aku nggak tahu teman-teman di luar sana seperti apa kejadiannya waktu dulu mau daftar. Tapi pesan aku, yuk kita sama-sama reminder diri kita lagi tentang apa sih motivasi kita sebenarnya ikut seleksi ini. Jangan terlalu melihat apa yang ada di luar dan di sekeliling kita, tapi kali ini aku mau ajak kita untuk sama-sama introspeksi ke diri kita sendiri. Sebenarnya waktu kita memutuskan untuk mendaftar, apa sih motivasi kita yang terdalam gitu? Kenapa kita ikut seleksi ini? Dan kenapa kita berusaha sekeras itu? Karena aku percaya, aku tuh waktu dulu pas seleksi rekrutmen itu aku ikut bimbel-bimbel untuk lolos tes SKD dan SKB. Nah, aku lihat tuh ya waktu aku ikut bimbel, itu tuh yang ikut tuh banyak banget orangnya, guys. Dan aku percaya teman-teman yang dengerin aku sekarang juga banyak yang dulunya sampai bayar-bayar bimbel, bayar-bayar TO untuk bisa lolos seleksi gitu. Then why begitu lolos malah lost motivation? Kemana motivation dulu yang waktu bayar-bayar TO dan bayar-bayar bimbel itu, guys, gitu. Dan aku percaya orang-orang yang mau kasih waktu dan kasih uang untuk ikut bimbel, untuk ikut TO, itu tuh mereka nggak asal-asalan ikutnya gitu. Aku yakin, karena ngapain juga keluarin duit kalau misalnya hanya untuk asal-asalan kan. It's not worth it gitu. Jadi menurut aku, kalau misalnya kita mulai terdistract sama teman-teman kita yang mengundurkan diri, yuk kita cek lagi motivasi kita. Kenapa kita ikut ini sih dari awal gitu. Dan kenapa kita berjuang so hard untuk mendapatkan posisi kita sekarang gitu. Why gitu. Jadi aku nggak tahu alasan teman-teman apa, dan aku juga nggak bisa share alasan kenapa aku ikut seleksi di sini. Tapi aku berharap lewat kejadian ini teman-teman bisa mulai mengembalikan motivasi kerja kita dan mengingat kembali kenapa kita memperjuangkan untuk ada di posisi ini sekarang. Dan berapa banyak orang yang udah kita lewati untuk lolos di sini, dan berapa banyak waktu yang udah kita sisihkan, tenaga, energi, berapa banyak yang udah kita keluarin untuk ikut seleksi ini gitu, guys. Let's merenung sejenak tentang perjalanan kita waktu ikut seleksi sampai sekarang. Nah, yang kedua, PNS itu bukan profesi untuk jadi kaya. Sekali lagi, aku percaya PNS itu hidupnya akan sejahtera. Tapi aku juga maksudnya nggak menutup kemungkinan untuk jadi kaya, nggak menutup kemungkinan sih, guys. Kita tetap bisa jadi kaya dengan jadi PNS. Tapi kalau tujuan kita ikut seleksi CPNS itu untuk jadi kaya, I think you got the wrong way. Karena PNS itu bagi aku sejahtera, tapi bukan kaya gitu. Kalau mau cepat kaya, bukan jadi PNS tempatnya gitu. Menurut aku pribadi ya, ini sekali lagi pendapat aku pribadi. Kalau untuk cepat kaya, bukan jadi PNS. Lagian kalau bahas tentang penghasilan ya, aku percaya kalau seberapa banyak apapun uang yang kita dapat, ketika kita tidak berhasil mengelolanya, ketika kita tidak bersyukur, itu tetap aja, guys, bagi kita tuh nggak akan pernah cukup. Karena nominal is just a nominal, money is just a money gitu. Jadi kalau misalnya seberapa banyak pun uang yang kita dapat, balik lagi ke kita, apakah kita bisa mengelolanya atau enggak, dan apakah kita bersyukur atas apa yang kita punya atau enggak gitu sih. Jadi kalau misalnya PNS sama dengan kaya, kayaknya nggak juga sih. Tapi kalau PNS pasti sejahtera, aku masih percaya sampai hari ini kalau PNS tuh bisa mensejahterakan kita gitu. Nah, slogannya PNS tuh kan, jadi PNS itu bukan profesi untuk jadi kaya, tapi untuk mengabdi kepada negara. Nah, sekali lagi, apakah dulu waktu kalian ikut PNS itu motivasi kalian adalah untuk mengabdi pada negara? Karena jadi PNS itu bagi aku seperti menyerahkan hidup tanda kutip kepada negara gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian gak siap mengabdi, why you take these opportunities gitu. Nah, kita lanjut ke poin 3. Untuk menyikapi masalah penempatan yang terlalu jauh, menurut aku ya, kan aku ikut seleksi nih di Kemenkes ya. Nah, aku nggak tahu sih kalau formasi lain gimana, tapi harusnya sama nggak sih? Sebelum kita memutuskan untuk ikut tuh kita memilih penempatan kita sendiri, ya nggak sih, guys? Atau ada yang dipilihin, aku nggak tahu. Ini aku cuman tahu dari seleksi aku aja yang aku alami sendiri, yaitu seleksi CPNS Kemenkes. Jadi untuk seleksi CPNS Kemenkes tuh kita sebelum kita
mensubmit pendaftaran, kita tuh bisa memilih lokasi di mana kita mau kerja gitu. Nah, aku nggak tahu teman-teman di kementerian lain atau di pemerintahan apakah sama atau tidak. Cuman dari pengalaman aku saat mengikuti seleksi, nah aku tuh disuruh untuk memilih aku mau kerja di mana. Itu tuh dari awal banget guys, bahkan sebelum lulus ujian. Aku tuh bahkan diberi kesempatan untuk memilih aku mau ditempatkan di mana gitu. Nah aku nggak tahu tentang alasan yang penempatan terlalu jauh ini apakah memang tidak diminta untuk memilih atau kaget-kagetan gitu begitu lulus baru dikasih penempatan gitu. Nah aku nggak tahu juga sih yang ketiga ini aku agak bias karena aku nggak ngerti juga dan belum sempat juga untuk meresearch bagaimana proses seleksi di pemerintahan daerah, di Pemprov atau dimanapun. Tapi setahu aku sih sejauh yang aku tahu seharusnya kita bisa nggak sih guys memilih sebelum kita submit gitu. Nah, terus pertanyaan buat kita sendiri juga, sudahkah kita research gitu? Karena gini guys, kan sekarang resources tuh udah banyak banget ya, sosmed, Google, pokoknya banyak banget informasi-informasi yang bertebaran di sekitar kita tergantung kita mau research apa enggak. Nah, aku pribadi sebelum ikut seleksi, setidak-tidaknya aku research dulu gitu. Minimal ketika aku mau klik submit pendaftaran, aku tuh ngecek-ngecek dulu gitu, rumah sakit mana, gambaran rumah sakit yang aku pertimbangkan tuh minimal aku research dulu gitu, lokasinya, pelayanannya apa aja, minimal aku akan googling dulu. Dan untuk masalah gaji juga aku tuh juga sempat research sih dari Permenpan RB dan lain-lain, dan dari lembaga yang menaungi aku yaitu Kemenkes, aku juga cukup banyak searching tentang bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai gaji dari Kemenkes dan dari Kemenpan RB gitu. Nah, terkait dengan keluarga, sejujurnya aku tuh ikut CPNS kan pertama kali tuh disuruh sama orang tua. Jadi diskusinya tuh udah panjang gitu guys sebelum aku mendaftar. Jadi sebelum rekrutmen dibuka tuh diskusi tuh udah berjalan panjang banget sama keluargaku gitu. Dan ketika akhirnya aku lolos, ya udah smooth aja gitu dengan segala kerepotannya. Kan aku kebetulan memilih di kota yang berbeda, jadi aku harus pindah kota. Dan puji Tuhannya memang disetujui dari awal sama mereka gitu. Jadi sebelum aku mengklik submit pendaftaran, aku tuh sudah memperbincangkan dan mendiskusikan dengan keluargaku gitu. Nah, teman-teman mungkin ya kayak tadi penempatan yang aku bahas ya, mungkin apakah di kementerian lain atau apakah di pemerintah daerah lain tuh formasi penempatannya tuh kaget-kagetan begitu lulus atau bisa direncanakan. Kalau aku yang bisa direncanakan sebelum klik itu aku bisa diskusi dulu sama keluarga. Nah aku sekali lagi nggak tahu penerimaan di pemerintahan di Pemda tepatnya di Pemprov seperti apa, di kementerian lain seperti apa aku nggak tahu. Cuman untuk formasi aku ke Menkes itu seharusnya sebelum kita klik kita bisa diskusi dulu sih sama keluarga kita mau ditempatin di mana gitu. Atau bagaimana pertimbangannya kalau misalnya kita memilih di kota yang berbeda, apakah mereka mengizinkan atau enggak gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa didiskusikan di awal guys. Kalau misalnya kita serius untuk ikut seleksi ini gitu. Sekali lagi aku tekanin seharusnya guys untuk teman-teman yang mendengarkan video ini yang kedepannya akan mendaftar baik sebagai CPNS atau P3K. Sekali lagi ini bukan ajang coba-coba atau gaya-gayaan. Ini tolong anggap ini sebagai sebuah keputusan serius kalau misalnya kalian yang dengerin ini akan memutuskan untuk ikut seleksi CPNS ke depannya atau seleksi P3K ke depannya. Nah, aku coba analisis juga impact apa sih yang sebenarnya dialami oleh kita dan oleh negara secara tidak langsung terkait dengan pengunduran diri ini, guys. Nah, yang pertama aku dapat lihat baca di berita juga kalau akibat adanya pengunduran diri ini tuh formasi yang seharusnya terisi jadi kosong gitu. Karena ada kalanya memang kita tuh dibutuhkan di satu tempat dan kita sudah harusnya mengisi, tapi karena kita mundur jadi kosong gitu. Nah, aku nggak tahu sih kebijakannya seperti apa dari pemerintah, hanya sepertinya kayak sangat disayangkan banget nggak sih kita diberi kesempatan untuk kasih impact, untuk kasih perubahan untuk tempat kerja kita dikasih space untuk masuk ke sebuah tempat pekerjaan yang kita pilih sendiri. Dalam aku bold ya, kita pilih sendiri untuk ada di situ, tapi begitu kita dikasih space untuk masuk kita nggak jadi gitu.
pasti ada impact-nya sih guys, sedikit banyak, baik itu ke tempat yang kita pilih, maupun ke pelayanan yang harusnya kita jalankan gitu. Pasti sedikit banyak ada impact-nya sih. Lalu sempat di-mention juga di berita kalau sebenarnya pengunduran diri itu merugikan negara karena, eee, anggaran untuk rekrutmen kemarin itu katanya nggak murah gitu. Cukup banyak uang yang negara keluarin untuk rekrutmen CPNS gitu. Jadi, pemerintah menilai dari berita-berita aku baca ya, bahwa sebenarnya kalau mengundurkan diri itu ada unsur merugikan negara juga. Nah, kaitannya dengan nomor 4 yaitu karena dianggap merugikan negara, ke depannya sedang ada ini nih, ada kayak isu-isu gitu mau, penerapan denda kepada CPNS yang mengundurkan diri gitu. Ini lagi digodok sih, kelihatannya lagi digodok sejauh yang aku baca-baca ya, akan, lagi digodok oleh Kemenpan RB, dan pemerintah, walaupun memang secara kementerian udah ada sih beberapa kementerian yang menerapkan denda kalau misalnya mengundurkan diri. Tapi mungkin ini akan dikaji juga untuk adanya denda secara keseluruhan dari semua kementerian gitu. Karena kalau dari Kemenkes setahu aku tidak ada denda sih. Jadi impact-nya tuh cuman kayak nggak boleh ikut penerimaan untuk tahun depannya dan nggak boleh melamar ke tempat yang sama yang kita mengundurkan diri. Jadi misalnya aku melamar ke rumah sakit A, aku mundur. Nah, ke depannya aku nggak boleh ikut satu kali penerimaan selama tahun depannya dan nggak bisa lagi melamar ke rumah sakit A lagi gitu. Setahu aku sih itu sih kalau Kemenkes. Cuman kalau yang kementerian lain atau pemerintah daerah atau pemprov lain aku kurang paham. Nah, yang nomor 3 juga yang tadi aku udah sempat bahas, wasting time, wasting energy, dan wasting opportunities gitu. Karena aku percaya teman-teman yang ikutin ini tuh pasti, mengorbankan sesuatu saat ikut seleksi ini, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pemikiran gitu untuk mengikuti ini, mengorbankan uang juga gitu buat bayar-bayar. Bukan bayar-bayar calo ya guys, maksudnya bayar-bayar ikut TO, bayar-bayar bimbel, berapa banyak jam tonton YouTube kita yang kita habiskan untuk nontonin nontonin soal-soal, nontonin pembahasan soal, nontonin Pancasila dan lain-lain gitu. Itu kan waktu, tenaga, energi, dan, uang gitu. Yang berikutnya adalah wasting opportunities. Aku percaya dari ribuan teman-teman yang tidak lolos lainnya tuh pasti ada yang sungguh-sungguh pengen lolos gitu, dan ketika kita mengundurkan diri tuh kita kayak wasting opportunities yang udah kita dapatkan di tangan kita gitu. Karena sebenarnya aku percaya guys, kalau misalnya kita diizinkan Tuhan buat lolos, itu berarti Tuhan taruh kepercayaan itu di tangan kita gitu. Dan tugas kita adalah mengelolanya. Dan aku percaya kalau Tuhan yang udah percaya nama kita dan kita kelola di tangan kita dengan baik, pasti akan jadi berkat buat kita sendiri dan bagi orang-orang sekitar kita gitu. Karena kepercayaan yang udah Tuhan taruh tuh pasti nggak akan sembarangan gitu. Jadi aku percaya posisi sebagai CPNS dan jadi PNS ke depannya itu bukan sebuah posisi sembarangan gitu. Itu adalah sebuah posisi yang udah Tuhan percayain buat kita untuk kita kelola dengan baik, dan aku percaya ketika kita kelola dengan baik sih pasti berkat. Berkat tuh bukan cuman masalah uang atau bukan masalah materi doang ya, tapi kayak ada privilege-privilege yang mungkin kita akan dapatkan di depan, ada kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan karir kita mungkin ke depannya, atau ada kesempatan-kesempatan baru yang dibukain buat kita increase karir, increase pendapatan, kan kita nggak tahu guys. Atau ketika kita masuk tiba-tiba rumah sakit tempat kita kerja yang tadinya biasa aja tuh jadi boom gitu kan. Kan siapa yang tahu gitu. Dengan adanya kita, aku percaya kesempatan dan kemungkinan untuk growth-nya tuh masih besar banget untuk PNS ini ke depannya. Karena aku ngelihat kayak pemerintah menggelontorkan program Smart ASN, pemerintah menggelontorkan program berakhlak, dan kayak pemerintah tuh mau membuat program untuk government kita itu selevel dengan government di negara-negara maju gitu. Nah, itu tuh adalah sebuah pengembangan-pengembangan yang pemerintah buat untuk memajukan PNS di Indonesia gitu, guys. Jadi, mindset kita tuh harus harus growth gitu. Mindset kita jangan kecentok hanya di melihat gaji gitu. Karena kalau boleh jujur, gaji pokok tuh CPNS memang kecil, apalagi baru dapat 80% kan. Nah, gaji pokok PNS juga nggak besar, tapi kan kita tahu ada tunjangan gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya hanya kecentok di gaji pokok, berarti kalian kurang research aja gitu. Nah, next, terakhir yang mau aku sampaikan adalah action untuk kita ke depannya.
pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nomor 1, perkaya pengetahuan dan pemahaman. Jadi literasi kita harus diperbanyak guys. Jadi jangan malas baca, jangan malas tanya, jangan malas research, jangan malas mulai ubah tontonan kita jadi konten-konten bermanfaat gitu. Jangan cuma nontonin konten-konten yang gak jelas, tapi kita perkaya diri kita, kita naikin skill kita. Dan PNS tuh sebenarnya kalau aku pelajari banyak banget space untuk kita mengembangkan diri. Yang penting kita mau atau enggak, kita mau take the opportunities atau enggak gitu. Terus yang kedua, uji motivasi. Jadi setiap kita mau ngelakuin sesuatu, kedepannya kita uji motivasi kita dulu. Apakah benar kita mau ikut ini dengan sungguh-sungguh? Terus apa motivasi kita harus dipertimbangkan baik-baik. Keteguhan hatinya juga dengan doa ke Tuhan, uji hati kita sendiri, gimana keteguhan hati kita untuk ikut atau membuat sebuah keputusan. Nah, terus perbanyak bersyukur guys, karena ketika kita bersyukur, aku percaya berkat rezeki itu bakal dibukain dari mana aja. Dan aku percaya teman-teman yang mengundurkan diri juga, yang mungkin dengerin video ini, semoga rezeki kalian juga dilapangkan di tempat yang lain, dan semoga kalian yakin akan keputusan ini dan mengambil keputusan ini menurut kalian udah tepat. It's okay. I support you, dan aku berharap semoga kesempatan kalian di tempat lain juga lebih terbuka, lebar, dan kalian bisa capai rezeki dan mimpi kalian di tempat yang lain. It's okay. Dan pesan aku untuk kedepannya, pikiran menempatkan kalian baik-baik sebelum klik lokasi. Jadi ini buat teman-teman yang akan ikut seleksi kedepannya, think again and again sebelum kalian klik lokasi. Pikirin baik-baik, diskusiin dulu dengan keluarga, obrolin dulu kayak plus minusnya apa kalau pindah kota, atau pertimbangan untuk tetap di kota itu. Pokoknya pikirin baik-baik segala kemungkinannya. Kalau ngekos opsinya apa, kalau tinggal di rumah orang tua opsinya apa, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, always have a growing mindset. Jangan mindset kita tuh kayak kecentok aja pada apa yang di depan kita, tapi kita coba pikirkan dan lihat program-program yang udah dibikin sama pemerintah. I think seharusnya pemerintah dan PNS kedepannya akan grow sih. Karena aku percaya Indonesia akan sejahtera. Kita doain sama-sama supaya Indonesia makin sejahtera. Karena aku percaya ketika negara kita sejahtera, ASN-ASN-nya pun akan ikut disejahterakan gitu. Amin. Jadi let's have a growing mindset. Nah, ini last quote dari aku. Karena setiap keputusan yang kita buat dalam hidup harus dipertanggungjawabkan. Jadi aku berharap mungkin ada teman-teman yang di sini yang nonton video ini yang mungkin udah mengundurkan diri, it's okay. Nggak apa-apa, cuman pesan aku ke depannya, setiap keputusan yang kita buat, yang kamu buat dalam hidupmu harus dipertanggungjawabkan gitu. Dan buat kita juga yang udah memutuskan untuk tetap memilih meneruskan seleksi ini sampai diangkat PNS 100%, mari kita berjuang sama-sama, pertanggungjawabkan pilihan kita. Dan aku percaya dengan bersyukur dan mengelola apa yang ada dengan baik, rezeki kita akan Tuhan bukakan dari mana-mana. Amin. Dan buat teman-teman yang kedepannya akan ikut seleksi CPNS atau seleksi P3K, aku berharap semoga video ini bisa bantu kalian mempertimbangkan lagi apakah kalian mau ikut seleksi ini kedepannya atau enggak. Oke, kayaknya udah kepanjangan. Thank you for watching my videos and let's work together. Dan aku percaya teman-teman akan terus berada dalam keadaan sehat. And take care. See you on the next video.